Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 7 jutaan buat awal tahun 2026. Yo guys, Ragaja bersama Rakisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop harga 7 jutaan buat awal tahun 2026. Nah, 5 laptop yang nanti kita bahas ini kita ambil harganya per video ini dibuat di berapa ya? Ini tanggal 22 Januari 2026. Jadi mungkin kalau ada kenaikan harga lagi kita mohon maaf ya, karena ini awal tahun memang semua komponen harganya lagi naik. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu. So, pastikan kalian simak aja videonya, bisa gunakan keranjang YouTube Shopping juga, biar bisa langsung tahu harga terupdate-nya berapa. Siapa tahu harganya masih sama di 7 jutaan dan kalian lagi nyari, bisa langsung di check out aja. Nah, apapun pilihanmu, silakan gunakan chapter juga untuk bisa tahu laptop yang sesuai dan cocok dengan kebutuhanmu. Yaudah, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik yang pertama adalah Advan Workplus Heritage. Per video ini kita buat, laptop ini harganya masih bisa di kisaran 7 jutaan. Nah, dengan harga segitu, dia masih memberikan spesifikasi yang tergolong worth it di kelasnya. Soalnya dia udah pakai CPU yang kenceng, AMD Ryzen 5 7535HS yang bisa menghasilkan skor 9700 poin di Cinebench R23 Multicore. Artinya, kalau kita melihat performa CPU-nya, laptop ini udah kuat lah dipakai buat ngedit video Full HD, ngoding website, ataupun multitasking yang cukup berat. Performa grafisnya juga lumayan ya, karena dia pakai iGPU AMD Radeon 660M yang bisa dapetin skor di 3D Mark Firestrike kisaran 4400-an poin. Nah, dikombinasikan dengan RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3, Workplus Heritage ini juga bisa dipakai gaming cuy. GTA 5 bisa dapetin 50-70 fps, Forza Horizon 5 di 41-51 fps, dan FPS game lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Yang nggak kalah menarik, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti cuy. Terus kita juga masih dikasih 1 slot SSD M.2 Extra. Jadi secara teknis, laptop ini bisa kita upgrade menjadi dual storage. Soal layar, Advan Workplus Heritage dibekali panel 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 320 nits dan akurasi warnanya di 61% sRGB. Visualnya udah tajam, sudut pandangnya luas, dan juga tentunya udah nyaman di mata kita. Untuk mobilitas, laptop ini punya berat di 1,47 kg dengan tebalnya di 1,99 cm. Baterainya berkapasitas 60 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap ya, ada USB full function 2 biji, ada USB-A, dan tentunya ada HDMI juga. Laptop 7 jutaan terbaik yang kedua adalah Asus VivoBook Go 14. Kalau sebelumnya ada Workplus Heritage yang membawa performa kencang di 7 jutaan, VivoBook ini bisa dibilang pilihan yang paling aman buat kamu yang butuh laptop untuk kerja dan produktivitas. Keunggulannya ada di sektor mobilitas dan juga daya tahan baterai. Yes, baterainya sih lumayan kecil sebenarnya, 42 Wh, tapi kalau dari klaimnya dia sanggup bekerja hingga 12 jam. Ya, meskipun biasanya nggak 100% sesuai klaim sih. Tapi kalau bobot nggak bisa diklaim-klaim ya, karena ini adalah satuan yang mutlak. Dan VivoBook memang ringan dengan bobot 1,38 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Enak lah buat dibawa ke kafe ataupun ke kampus. Soal dapur pacu, VivoBook Go 14 ditenagai CPU AMD Ryzen 5 7520U dengan AMD Radeon Graphics, RAM-nya 16GB LPDDR4 5500 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Menurut pengujian dari Samudin Karisma Kencana, untuk skor Cinebench R23 Multicore-nya ini udah bisa nyentuh di kisaran 4900-an poin. Izin bang. Ya nggak apple to apple sih kalau kita bandingkan dengan Workplus tadi. Skornya memang lumayan jauh. Tapi hikmahnya, seri U ini akan jauh lebih adem dan juga efisien. Cocok buat kamu yang lagi nyari kestabilan performa untuk dipakai kayak ngetik, browsing, ataupun bikin presentasi.
Soal opsi upgrade, sayangnya cukup terbatas ya, karena RAM-nya ini udah onboard. Nah, kalau SSD bawaannya sih masih bisa kita ganti. Beralih ke layarnya, Asus VivoBook Go 14 ini sudah dipakein nggak tuh? Panel IPS Full HD berukuran 14 inch, yang mana udah cukup tajam dan punya viewing angle yang juga luas, khas layar IPS. Cuman, akurasi warnanya ini masih standar aja di 45% NTSC. Portnya sendiri cukup lengkap, meskipun ya nggak banyak-banyak banget. Ya, setidaknya udah ada USB-C dan juga combo audio jack. Laptop 7 jutaan terbaik yang ketiga adalah Acer Aspire Lite 15. Buat kamu yang butuh laptop performa kencang tapi masih ragu-ragu buat ngambil laptop dari brand lokal, Acer udah bikinin khusus ya untuk harga 7 jutaan. Ya, lagi-lagi per video ini kita buat ya harganya ya. Meskipun dia adalah brand global, tapi doi nggak pelit buat ngasih spek di laptop 7 jutaannya. CPU-nya aja udah dipakein AMD Ryzen 7 7730U yang bisa dapetin skor kisaran 10 ribuan poin menurut tes dari Nano Review. Nggak cuma itu, RAM yang dikasih udah langsung 16 GB DDR4 3200 MHz dan storage-nya juga tergolong lega ya dengan kapasitas kisaran 512 GB NVMe Gen 3. Well, ini adalah kombinasi yang tentu udah enak buat dipakai kerja, multitasking, ataupun ngedit video Full HD. Mau dipakai main game juga bisa cuy. GTA 5 dapetin 43 fps, CS2 dapet 84 fps, dan Forza Horizon 5 masih dapetin 40 fps. Kabar baiknya lagi, opsi upgrade-nya cukup melimpah. 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, begitu juga penyimpanan bawaannya. Layar laptop ini juga jadi pembeda ya, karena ukurannya lebih luas. 15,6 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya di 300 nits. Bakal lebih lega lah buat dipakai multitasking ataupun nonton film. Tapi efek sampingnya, bobotnya juga naik cuy. Jadi 1,7 kg dan tebalnya di 1,89 cm. Ya agak berat memang buat kita bawa-bawa. Ya udah deh, yang penting baterai 58 Wh-nya ini diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam pemakaian ringan. Portnya pun lengkap, ada USB-C full function sampai micro SD reader. Laptop 7 jutaan terbaik yang keempat adalah HP 240G10. Kalau harga si Acer tadi udah nyentuh 8 jutaan karena lagi-lagi harga komponennya lagi naik, laptop HP ini bisa dipilih sebagai alternatif. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga sih kalau harganya juga ikutan naik. Aduh, harga doang naik, income-nya kagak. Selain udah terkenal dengan build quality-nya, laptop HP ini juga membawa spek yang tergolong cukup mumpuni. Dapur pacunya pakai Intel Core i5 1334U yang udah punya 10 core dan 12 thread. Dari data Nano Review, untuk skor Cinebench R23 multicore-nya ini udah nyentuh di kisaran 8.300-an poin. Grafisnya pakai Intel USD Graphics yang di skor 3D Mark Firstrike-nya bisa dapetin 4.100-an poin. Masih sangat oke lah buat ngedit video Full HD ataupun gaming tipis-tipis. RAM bawaannya memang cuma 8GB DDR4 3200 MHz, tapi dia masih punya satu slot RAM ekstra. Penyimpanannya sendiri udah pakai SSD NVMe ya, dengan kapasitas yang tergolong lega juga, 512 GB. Beralih ke layar, HP 240G10 hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahannya di 250 nits dan akurasi warnanya 45% NTSC. Udah enak buat nugas-nugas, tapi lagi-lagi dia bukan layar yang cocok untuk editing profesional. Untuk mobilitas sendiri, HP 240G10 ini udah enak berkat bobotnya yang tergolong ringan ya, 1,36 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Kapasitas baterainya juga pas-pasan di 41 Wh, meskipun ya klaimnya lumayan sih, bisa bertahan kisaran 8 jam pemakaian. Cuma lagi-lagi klaim kan seringnya nggak 100% benar. Ya kurang lebih segitulah. Terakhir soal portnya, dia cukup lengkap dengan USB-C 3.2, HDMI 1.4b dan juga combo audio jack. Laptop 7 jutaan terbaik yang terakhir adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Laptop Axio ini baru aja kita bahas di konten 6 jutaan kemarin, tapi per video ini kita rekam ya, harganya udah rata-rata nyentuh 7 jutaan guys. Yap, lagi-lagi harganya naik guys.
Cuman masih bisa dilirik sih guys, terutama buat kamu yang memang demen sama garansi ADP dan service centernya Axio. Salah satu brand lokal yang paling serius ya kalau ngomongin soal after sales. Performanya juga nggak kalah serius kok. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 6600A, IGPU-nya pakai yang kenceng ya, AMD Radeon 660M, RAM-nya udah 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23 multicore-nya aja udah nyentuh 10.500-an poin, yang mana ini menjadi skor tertinggi pada list video kali ini. Performa grafisnya juga mantap nih, dengan skor 35 Firestrike di kisaran 4.800-an poin. Nah, list FPS lengkapnya bisa cek aja di layar berikut ini. Soal opsi upgrade-nya sendiri, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti ya, plus ada 1 slot SSD ekstra. Axio memang paling tahu dah cara nge-treat konsumennya, which is ini udah nice banget Axio. Beralih ke layar, Axio Hi-Fi MDX6 pakai panel 14 inch IPS Full HD dan tingkat kecerahannya juga lumayan di 350 nit. Bobotnya sendiri ringan ya di 1,34 kg dengan tebalnya kisaran 1,73 cm. Dikombinasikan dengan baterai 58 Wh yang bisa tahan kisaran 6 jam kerja, laptop ini juga masih cocok buat kita aja WFC-an. Portnya pun tergolong salah satu yang paling mewah di list kali ini karena dia udah dikasih USB-C full function sebanyak 2 biji. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan buat awal tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi dan juga harga terupdate bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping ya. Ini penting banget buat kalian cek, kenapa? Karena harga lagi nggak stabil, jadi bisa aja kita rekam video ini sekarang, editnya besok, uploadnya lusa, harganya udah beda banget. Ya, harapannya sih lebih murah, tapi nyatanya seringnya lebih tinggi. So, pastikan kalian cek aja nih keranjangnya YouTube Shopping untuk tahu harga terupdate-nya. Siapa tahu juga mungkin lagi ada promo di sana, jadi harganya bisa lebih murah. Mungkin ya. Jadi langsung cek aja. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video rekomendasi berikutnya. Wah, habis ini kita akan review banyak guys. Ya, jadi tunggu aja ya review laptopnya juga. Bye!